Anda kembali bersama kami di Kabar Petang pemirsa dan sudah bergabung bersama kami Mas Safir Senduk selaku perencana keuangan. Selamat petang Mas Safir. Selamat petang Agita. Ya Mas Safir, kita ingin tahu bagaimana kemudian komentar Mas terkait dengan investasi kripto yang saat ini sedang marak belakangan ini Mas. Iya, jadi pada intinya seseorang tidak bisa mengerti kripto ya tanpa mengerti apa itu yang namanya blockchain. Jadi intinya adalah banyak orang pada saat ini mereka sering mendengarkan kata kripto, mereka sering membaca tentang kripto, bahkan mereka sering ikut-ikutan membeli kripto dan lain sebagainya. Tapi yang menyedihkan adalah mereka sendiri seringkali tidak mengerti kripto itu apa, dan untuk bisa mengerti kripto dia harus mengerti dulu apa yang namanya blockchain. Tapi banyak orang mereka juga tidak mengerti blockchain itu apa. Sehingga kalau saya kaitkan dengan apa yang sedang terjadi sekarang, ada kripto karya anak bangsa ini, banyak orang ikut-ikutan membeli kripto tanpa mengerti itu sendiri. Jadi pada intinya kripto itu sendiri adalah semacam aset pertukaran di dalam dunia blockchain ya. Jadi kalau kita bicara blockchain itu sendiri adalah semacam internet tingkat tinggi atau sistem penyimpanan data digital di mana di dalamnya tidak ada server di tengah-tengahnya, tidak ada satu pun entitas yang memilikinya. Nah, aset kripto itu adalah semacam alat pertukaran atau mata uang yang berada di dalam sistem itu sendiri, dan untuk itu orang bisa mendapatkan aset kripto tersebut dengan beberapa macam cara. Salah satunya dengan cara menambang, mereka bisa menjadi seorang validator, atau mereka juga bisa membeli aset kripto tersebut dengan uang rupiah misalnya. Jadi dengan uang rupiahnya kita bisa membeli aset kripto tersebut dan mendapatkan keuntungan dari situ. Intinya seperti itu. Oke, apakah investasi jenis ini masuk akal Mas dari kacamata investasi? Artinya amankah ini Mas? Jadi saya sendiri sudah sering bilang bahwa pada saat ini hanya ada 3 macam investasi. Jadi berdasarkan bentuknya, berdasarkan wujudnya, hanya ada 3 macam investasi. Jadi yang pertama adalah investasi yang real asset. Ada barangnya seperti properti, emas batangan, kemudian lukisan dan lain sebagainya. Itu namanya real asset. Yang kedua itu adalah paper asset. Ada yang namanya reksadana, saham, deposito. Jadi segala macam aset yang bentuknya kertas. Dan kemudian yang ketiga ini adalah digital asset. Jadi digital asset ini adalah dia tidak ada barangnya, dia tidak ada papernya, tapi dia berada di dalam dunia digital. Nah, kripto ini atau aset kripto ini adalah aset perdagangan, atau dia bisa menjadi investasi yang dia nomor 3, yang dunia digital. Tetapi yang menarik adalah banyak orang masih berpikir itu zaman dulu. Mereka masih berpikir bahwa investasi itu harus selalu ada barangnya. Nggak bisa disalahin juga sih, kenapa? Karena sekitar 20 tahun lalu orang merasa bahwa kalau dia nggak ada barangnya, dia bukanlah sebuah investasi. Mau investasi itu ya emas batangan, properti. Kemudian saya bilang, iya sih betul. Tetapi jangan lupa bahwa perkembangan teknologi itu memungkinkan sekarang ada yang namanya dunia digital. Dan sekarang ada aset di dalam dunia digital itu yang sekarang sudah menjadi sebuah peluang investasi. Jadi kalau saya ditanya investasi di dalam dunia digital ini oke atau tidak, jawabannya adalah ini adalah perkembangan zaman. Kita tidak bisa lari dari perkembangan zaman, kita bisa menoleh ke belakang, tapi kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Dunia digital adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi kalau saya ditanya, ya ini prospeknya cukup besar. Oke, prospeknya begitu besar, tapi apakah ini sama dengan money game atau multi level marketing jenis lain, Mas? Tidak. Aset kripto atau perdagangan aset kripto itu tidak sama dengan money game atau perdagangan jenis lain, tidak seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat ada yang namanya memang dia tidak ada fisik, ya, nama juga digital. Sama seperti pada saat beberapa tahun terakhir ini, kalau Anda perhatikan kita kadang-kadang kalau kita membayar di sebuah toko, kadang-kadang kita tidak perlu membayar pakai uang kertas lagi, kita bisa membayar pakai aset digital yang saya nggak usah sebut namanya gitu ya. Kita bisa membayar pakai aset digital yang ada di handphone kita beli pakai rupiah, kita beli aset digital tersebut dan kita bayar pakai handphone kita, seperti itu ya. Dan ini menurut saya bukan sebuah money game, bukan sebuah tipuan, ini adalah murni dunia digital yang menggunakan sistem blockchain. Dan sayangnya adalah banyak orang selama ini itu tidak mengerti atau tidak mendapatkan edukasi mengenai blockchain ini sendiri, sehingga banyak di antara mereka yang salah paham. Jadi saya tidak membela siapa-siapa di sini, saya cuma mengatakan bahwa menurut saya ini adalah dunia digital ini betul-betul tidak bisa kita hindari lagi, ini ada di depan mata kita. Oke, yang marak baru-baru ini kan ada
ASIC token gitu ya Mas ya. Tapi Yes. apakah ada juga mungkin kripto-kripto yang mungkin belum mendapatkan izin Bapepti tapi mungkin sudah terdaftar di komunitas atau di exchange Indonesia Mas? Iya, Pak, khusus mengenai ASIC token itu sendiri, kalau menurut saya itu tidak ada masalah terlalu berarti lah, tidak ada masalah terlalu besar. ASIC token itu sendiri menurut saya dia adalah, setelah saya pelajari, setelah saya amati, dia adalah token yang dikeluarkan oleh sebuah project. Jadi ada project namanya Nusantara Land ya, ada project namanya Nusantara Land. Jadi ceritanya Mas Anang ini itu ceritanya dia bikin project metaverse namanya Nusantara Land dan ASIC, dan di dalam project metaverse ini ada beberapa project ya. Beberapa diantaranya adalah game ya, di mana kita bisa memainkan beberapa game diantaranya dan kita akan mendapatkan token dari situ namanya ASIC token ya. Dan ini sudah dilakukan oleh beberapa project metaverse luar dan ini tidak ada yang aneh dengan ini. Menurut saya tidak ada yang aneh. Hanya karena kebetulan kalau saya lihat yang mengeluarkannya adalah anak bangsa sendiri, kadang-kadang mungkin kita meragukan, tapi menurut saya tidak ada masalah berarti. Ya paling-paling cuma masalah kemasannya aja dibagusin lagi masalah kemasannya. Kemudian saya juga himbau juga buat Mas Anang ya, ketika mengajak teman-teman artis bergabung untuk membeli, kasih juga pendidikan mengenai blockchain. Jadi kalau kita lihat beberapa kali kemarin itu di sosmed itu ada beberapa screenshot yang mengatakan ada orang yang message ke Mas Anang ini saya beli ASIC token ini kok harganya turun, bisa dibalikin nggak uangnya? Gitu, itu kan menurut saya orang seperti itu dia tidak mengerti blockchain, tapi dia membeli aset kripto berupa ASIC token itu tanpa sebetulnya dia mengerti. Ini menurut saya harus diberikan edukasi. Tetapi mengenai project ASIC token itu sendiri menurut saya nggak ada masalah dan saya bisa bilang ke Mas Anang, lakukan terus, jalan terus. Yang paling penting kasih edukasi buat masyarakat Indonesia karena Mas Anang adalah anak bangsa dan dia bikin aset kripto anak bangsa dan ini kita harus support. Menurut saya seperti itu. Oke, tapi artinya menurut Mas berarti aman begitu ya Mas ya investasi kripto ini? Apa yang kemudian harus paling diperhatikan Mas? Ya tentunya nomor satu adalah kalau kita orang Indonesia, memang kita bisa membeli aset kripto yang memang diperdagangkan di exchange di luar negeri ya. Dan memang saat ini tidak ada hukumnya kalau kita membeli aset kripto yang diperdagangkan di exchange di luar negeri, itu nggak ada masalah. Tidak ada hukumnya dan tidak ada masalah gitu ya. Hanya bedanya adalah kebetulan Indonesia bikin peraturan. Kalau bisa di Indonesia juga punya exchange yang diberikan izin oleh Bapepti, dan pada saat ini di Indonesia kalau belum berubah hanya ada 13 exchange yang mendapatkan izin dari Bapepti dan semua aset kripto yang dijual di exchange tersebut harus terdaftar di Bapepti, dan pada saat ini ada 229 aset kripto yang terdaftar di Bapepti yang boleh diperjualbelikan di exchange tersebut. Dan masalahnya yang terjadi pada ASIC token kemarin ya, kebetulan Mas Anang mungkin agak alpa sedikit, mungkin dia lupa mendaftarkannya sehingga mungkin ada kata-kata, ada redaksional yang salah mengatakan bahwa belum dapat izin. Menurut saya mungkin ini hanya masalah waktu saja. Sebentar lagi dia akan dapat izin sehingga 229 sebentar lagi akan menjadi 230. Baik, terima kasih Mas Safir Senduk sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang TV One. Sehat-sehat selalu Mas, terima kasih.